yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian adalah sesuatu yang pasti menimpa seorang mukmin. Ujian adalah sesuatu yang pasti terjadi kepada diri kita. Ujian-ujian dalam kehidupan bisa berbentuk perkara yang menyenangkan, bisa berbentuk perkara yang menyusahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kami, kata Allah, akan mengujimu dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu semua dikembalikan. Jadi apa yang kita lihat, kematian demi kematian itu pun akan terjadi kepada diri kita, teman-teman semua. Entahlah kita yang lebih dulu atau anak-anak kita yang lebih dulu, itu pasti terjadi pada diri kita. Sesungguhnya kematian ini merupakan sesuatu yang harus dan akan kita rasakan suatu hari nanti. Walaupun seorang itu mungkin diberikan hidup yang lama, bertahun-tahun, tapi pasti juga kita akan merasakan kehilangan. Kita juga pasti akan merasakan kesedihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami berikan kepadamu pasti cobaan berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian orang-orang yang kita cintai, kekurangan buah-buahan, dan sampaikan berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Yaitu ketika ditimpa musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia teman-teman di Gaza, ibu-ibu di Gaza ini kuat tabah? Karena mereka tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya bukan punya mereka, suaminya bukan punya mereka, rumah-rumah mereka bukan punya mereka, semua milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berhak kapanpun untuk mengambil yang jadi miliknya. Mereka kuat kenapa? Karena mereka sadar semua yang ada pada diri mereka bukan punya mereka, punya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipkan saja. Suatu hari nanti teman-teman semua itu pun akan kita rasakan juga. Ketakutan, kehilangan, kekurangan, 3 hal. Dalam surah Al-Baqarah 155 tadi kita akan merasakan akan ada ujian dahsyat dalam kehidupan kita akan merasakannya. Memang seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala janjikan wa basyirus sabirin. Beritakan kabar gembira, sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar dalam surah Az-Zumar 10, pahala tiada batas. Susah teman-teman semua dalam menjalankannya. Tapi mau gimana lagi? Itulah kehidupan. Tidak pernah akan berhenti dari berbagai macam ujian. Kalau engkau tidak mau diberikan ujian, berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kehidupan adalah ujian demi ujian. Engkau marah pun ujian akan datang terus-menerus kepada dirimu. Tidak ada gunanya engkau marah-marah, teman-teman semua. Marah-marah menunjukkan engkau tidak terima akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Marah-marah kepada Allah menunjukkan engkau tidak ridha, engkau tidak beriman kepada qada dan qadar. Ciri orang beriman adalah beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir Allah, menerima seluruh apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa selain sabar, selain terus melangkah maju untuk menjalankan kehidupan ini. Belajar dari ibu-ibu yang tadi, mereka mengatakan kami melahirkan untuk merasakan kehilangan. Kami melahirkan untuk merasakan kehilangan. Mereka menyusui anak-anak mereka bukan dengan air susu tapi dengan air mata, teman-teman semua. Saking susahnya keadaan mereka pada saat ini. Kita belajar dari keadaan mereka. Suatu hari nanti wallahu alam kesedihan itu pun akan terjadi pada diri kita, dan kita diminta untuk bersiap-siap dengan itu semua. Wa basyirus sabirin. Sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Mereka tahu bahwa semua yang ada pada diri mereka bukan punya mereka, bukan punya kita. Semua punya Allah. Terserah Allah mau mengambil, bahkan diri kita, kesehatan kita bukan punya kita, semua punya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menjalankan saja sampai nanti tiba masa kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian bagi seorang mukmin sesungguhnya adalah istirahat. Kematian adalah istirahat bagi seorang mukmin. Dunia ini yang kita rasakan sekarang ibarat penjara bagi seorang mukmin. Artinya ketika seorang mukmin, orang yang beriman kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Sang Kekasihnya, berarti dia terbebas dari penjara dunia ini.
kembali kepada Tuhannya, kembali pada Sang Kekasih, teman-teman semua. Maka apa kata Rasulullah SAW? Dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga ini adalah surga bagi orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar saja kalau kita lihat orang-orang Gaza Palestina sana, khusus ibu-ibu di sana, mereka sedih iya ketika anak-anaknya meninggal dunia, tapi mereka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Mereka bersyukur kepada Allah karena mereka tahu anak-anak mereka tidak mati. Anak-anak mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mati itu kadang-kadang kita ini hidup di dunia tapi kita mati. Karena hidup kita nggak pernah memberikan arti pada siapapun. Namun orang-orang yang kita sangka mati, sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semua, kita tahu bahwa kematian yang dilakukan atau dialami oleh seorang mukmin, dia beristirahat dan kembali kepada Tuhannya. Maka ada satu kalimat indah dalam surah Al-Fajr. Teman-teman hafal surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua dari kita ingin mati dalam keadaan ini, teman-teman semua. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba Allah, masuklah ke dalam syurga Allah. Jadi orang yang kita sangka mati, orang syahid itu langsung masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tuanya bergembira. Sedih memang, sedih sebagai manusia biasa sedih. Tapi ketika mengingat kembali hakikat kehidupan dan hakikat akhirat, mereka tahu bahwa akan ada kelak masa berkumpul di syurganya Allah. Tidak ada sakit lagi, tidak ada sedih lagi. Ini hanya perpisahan sementara saja. Semalam Bu, kalau saya mau curhat, saya boleh curhat nggak Bu? Sebelum saya lanjutkan tentang ibu-ibu hebat Gaza Palestina. Saya lupa kapan saya terakhir menangis. 3 tahun yang lalu ayah saya meninggal dunia mendadak. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'fu anhu, dikarenakan serangan jantung. Kami baru tahu 8 jam setelahnya. Di pagi hari kami ketuk kamar, ayah saya sudah dalam keadaan kaku dan biru dan busa di mulutnya. Pada saat itu saya dalam keadaan sangat terpukul karena saya anak pertama, sangat dekat dengan ayah. Anak pertama itu perantara. Kalau ayah lagi pengen ngomong sama anaknya yang lain, lewat anak pertama. Adik-adik mau ngomong sama ayah, lewat anak pertama. Jadi anak pertama biasanya jadi tempat perantara komunikasi. Saya dekat sekali dengan ayah saya. Kemudian ayah saya harus berpulang kepada Allah SWT. Saya mengalami masa pemulihan itu 1 tahun. Artinya selama 1 tahun saya nggak mau datang ke kamar ayah saya nggak mau lihat foto dan video ayah saya nggak mau lihat baju-bajunya, saya nggak mau lihat segala hal yang berhubungan dengannya. Namun berziarah kubur tentu saja iya. Namun setelah 1 tahun saya sembuh, sehat. Artinya saya bisa lihat fotonya lagi, saya bisa lihat videonya lagi, dan saya nggak menangis lagi. Kemudian teman-teman sekalian, semalam wallahu alam, ketika ayah saya meninggal ada videonya ya. Jadi semalam itu saya mencoba kembali untuk membuka video tersebut. Dan semalam Bu, setelah pulang safari dakwah, saya menangis. Tangisan saya sama seperti tangisan ketika ayah saya meninggal pada saat hari pertama saya tahu itu. Saya menangis terseduh-seduh dan ternyata kematian itu sesuatu yang memilukan ya, seperti separuh jiwa kita pergi gitu. Kadang-kadang kita rasa kita udah sembuh, tapi sejatinya ada rasa kehilangan yang amat sangat. Itu baru 1 orang ibu-ibu sekalian. Apalagi teman-teman kita di Gaza Palestina, nggak hanya kehilangan ayahnya, ibunya, seluruh keluarganya. Kami punya ustazah di pesantren kami orang Gaza Palestina. 1 bulan sebelum perang dia ada di Indonesia, sampai hari ini masih di Indonesia. Seluruh keluarganya di Rafah sekarang, di kemah-kemah. Beliau mengatakan, kami ini kalau di Gaza, kami ini berkumpul nggak mau pisah-pisah. Berkumpul tuh 1 keluarga harus berkumpul. Kenapa? Karena kalau mati harus mati semuanya. Kenapa? Karena nggak sanggup merasakan kehilangan. Nggak sanggup untuk merasakan kehilangan. Bagaimana kalau seandainya seorang diri, yang lain semuanya mati, kemudian saya hidup seorang diri, nggak sanggup rasanya kehilangan. Jadi kalau mati, mendingan mati sekalian. Kalau bisa begitu, kata beliau. Makanya ketika di Gaza, seluruh keluarga tuh bersatu, berkumpul bareng-bareng. Kalau mati ya mati bareng-bareng, gitu. Begitulah teman-teman semua. Jadi mereka berdoa semoga selesai perang ini, atau mereka ya sudah dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu berat beban mereka teman-teman semua, namun mereka paham bahwa kematian bukanlah segala-galanya, kematian adalah perpisahan sementara saja.